Berikan kesempatan kepada capres dan cawapres manapun untuk unjuk gigi. Biarkan mereka bicara supaya masyarakat bisa menilai apakah paslon yang bersangkutan layak dipilih atau tidak. Mereka harus lulus tes dengan cara ditekan dengan banyak pertanyaan, bantahan, dan serangan di saat debat. Kalau terkesan mau diamankan atau disembunyikan supaya kekurangannya tidak ketahuan, lebih baik tidak usah ikut pemilu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Format debat yang berubah ternyata membuat situasi semakin panas. KPU diserang habis-habisan karena dianggap sedang mempermudah paslon tertentu agar tidak malu-maluin. Ketika isu debat cawapres katanya mau ditiadakan, maka pikiran orang-orang hanya mengarah ke satu nama, yaitu Gibran. Dari 6 nama capres dan cawapres, cuma Gibran yang dianggap paling lemah, paling tidak berpengalaman dan kesulitan menguasai persoalan. Sudah banyak video-video lucu yang memperlihatkan dia tidak menguasai masalah, sehingga sering menjawab asal-asalan dan ngarang bebas. Untuk kali ini saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena semuanya masih simpang siur. Tapi saya akan membagikan informasi dari dua kubu. Lalu kalian bisa menilai sendiri mana yang lebih masuk akal. Karena masalah format debat capres-cawapres menjadi liar, apalagi Anies merasa terkejut dengan adanya perubahan format debat ini, akhirnya ada yang mengklarifikasi. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran mengatakan format debat yang beda ini diusulkan oleh perwakilan Anies Caimin saat diskusi bersama dengan KPU tanggal 29 November. Mereka bilang usulan terkait debat capres-cawapres yang berbeda ini disampaikan oleh seorang ibu-ibu. Salah satu usulannya kira-kira seperti ini, agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama. Pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU. Nama orang yang mengusulkan itu tidak diketahui. Memang di media sosial arah angin kencang mengarah ke kubu Anies Caimin. Bahkan banyak pendukung Prabowo Gibran yang membagikan kabar ini dan merasa mereka ini adalah korban fitnah. Tapi tidak lama kemudian ada klarifikasi yang lebih lengkap dari akun Twitter Anies Mania. Karena penjelasannya terlalu panjang, saya akan ringkas dan mengambil poin-poin yang penting. Jadi intinya, tim Paslon 2 meminta supaya format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi saja. Debat hanya melibatkan tanya jawab antara paslon dengan moderator dan panelis. Tidak ada sesi debat antar paslon secara keseluruhan. Alasan tim Paslon 2 adalah debat model seperti ini yang saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon. Kemudian, Timnas Amin menyampaikan ide awal bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan capres-cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat, tapi bukan menghilangkan debat cawapres. Bagi mereka, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting, sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres, maka capres tetap bisa hadir meskipun cuma sebagai penonton dan tidak berdebat sama sekali. Usulan mereka untuk hadir berpasangan lengkap bukan berarti hadir untuk berdebat. Juga bukan berarti menghilangkan debat antar cawapres. Timnas Amin tetap mengusulkan adanya debat antar cawapres. Mereka bahkan mendukung setidaknya 2 acara debat tambahan selain 5 agenda debat yang sudah ditetapkan untuk memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal paslon beserta gagasannya. Oke, sudah selesai. Silakan kalian yang nilai sendiri mana yang lebih masuk akal dan benar. Saya tidak akan menyimpulkan karena masing-masing pihak masih saling menuduh dan membela diri. Yang berani saya pastikan adalah usulan debat yang berbeda ini bukan datang dari kubu Ganjar Mahfud.
Ganjar tidak takut debat, apalagi Mahfud MD. Mau diajak bahas apapun, dia tidak akan melarikan diri. Mahfud akan ikut aturan KPU. Bahkan dia bilang disuruh ikut lomba goreng martabak pun dia juga setuju. Dengan segudang pengalaman politik, Ganjar dan Mahfud tidak akan gentar dengan format debat seperti apapun. Mereka memang sudah siap dari awal. Hanya saja kalau format debat antar cawapres benar-benar dihilangkan, maka menurut saya yang paling diuntungkan memang Gibran. Caimin mungkin juga diuntungkan karena kemampuan debatnya masih agak kurang. Caimin, kalau saya lihat, memang sangat sering bicara asal-asalan. Misalnya, dia bilang, kalau Anies Caimin menang, Palestina akan diselamatkan. Kalau Anies Caimin kalah, Indonesia terancam bubar. Tapi memang Gibran yang paling rentan dan paling banyak kelemahan yang bisa diserang habis-habisan. Kalau Anies, nggak usah dibilang lagi. Dia memang paling hobi debat ketimbang disuruh kerja menyelesaikan masalah. Jadi, debat seperti apapun, dengan tema apapun, bakalan dia babat sampai gundul. Prabowo juga sudah sering debat di 2 pilpres sebelumnya. Sebagai tambahan, hari Minggu kemarin Gibran berkunjung ke Pasar Rawasari, Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Gibran datang ke sana untuk mengecek harga sejumlah komoditas. Awalnya dia terkejut dengan harga cabai yang mencapai 90-95 ribu. Biasanya harga normal sekitar 40-45 ribu. Lalu seorang ibu yang terjebak kerumunan wartawan kemudian bertanya kepada Gibran sambil merekam. Bagaimana cara Mas Gibran untuk menstabilkan harga? Gibran menjawab, akhir tahun harga memang naik semua. Mudah-mudahan awal tahun depan harga mulai stabil. Makanya saya yakin jika debat antar cawapres dihilangkan atau debat cawapres ditemani capres atau porsi bicara lebih banyak, yang paling untung adalah Gibran. Terlepas dari siapa yang mengusulkan ini pertama kali, Gibran yang paling terdampak. Makanya saran saya adalah KPU nggak usahlah membuat manuver-manuver yang tidak penting. Kembalikan saja format debat seperti yang sudah dicantumkan di awal, yaitu 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Atau kalau mau diubah, jangan hilangkan debat khusus untuk capres atau cawapres. Jutaan pasang mata sedang memandang dengan hati yang kurang sreg saat ini. Politik dipermainkan seenaknya, dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi membuat kontroversi lain yang membuat masyarakat malas dan muak. Jangan ada anggapan bahwa format debat menguntungkan paslon tertentu. Isu-isu ketidaknetralan dalam pemilu sudah sangat terasa tahun ini. Jangan tambah lagi dengan aturan debat yang melenceng entah kemana-mana. Berikan kesempatan kepada capres dan cawapres manapun untuk unjuk gigi. Biarkan mereka bicara supaya masyarakat bisa menilai apakah paslon yang bersangkutan layak dipilih atau tidak. Mereka harus lulus tes dengan cara ditekan dengan banyak pertanyaan, bantahan, dan serangan di saat debat. Kalau terkesan mau diamankan atau disembunyikan supaya kekurangannya tidak ketahuan, lebih baik tidak usah ikut pemilu. Kalau debat saja tidak berani, gimana para paslon bisa berani menghadapi masalah negara yang sangat besar? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.